Selamat pagi, kami dari kelas 5C akan mempersembahkan drama yang berjudul Sampah Bukan Lagi Masalah. Siang itu panas sekali, debu-debu berterbangan ke sana kemari, rasanya membuat mata terasa panas. Sementara aroma sampah dari TPS yang terletak di seberang kompleks Geraha Indah Permai menguar, menambah sesak di dada, dan mengurangi keindahan visual depan kompleks. Segerombolan anak-anak pulang sekolah jalan kaki sambil menutup hidung. Mereka adalah Dion, Reno, Jovan, Bagas, dan Iwan. Mereka tinggal satu kompleks dari di kelas 5C. Tepuk tangannya mana lagi? Supporternya Pais yang belakang itu, ayo tepuk tangannya. Seneng. Apa sih kalau lewat komplek depan? Kamu nggak tahu, jalan sebelah kan lagi diperbaiki. Mau nggak mau ya, kita harus lewat sini, Ran. Ya tapi kalau lewat sini, pasti tercium aroma dasar dari tumbuhan tambah itu. Iya, itu bikin males. Ya lewat sini, aku mesti tahan nafas. Berarti kalau kita jalannya lambat, wah lumayan juga ya kamu tahan nafasnya. Udah, hirup terus aja biar cepat habis aromanya. Mana lagi? Lagian ngapain sih ada TPS di depan kompleks kita? Kenapa dibuatnya nggak agak jauh aja? Males mikir. Ayo, buruan cepat jalannya biar kita cepat sampai ke rumah. Sore hari pun tiba. Reno, Dion, dan Bagas akan bermain bola menuju lapangan yang tidak jauh dari rumahnya. Sambil bercanda tawa, mereka melalui gang-gang di kompleks itu. Dion melihat banyak sampah warga yang ada di tempat sampah meluber, dan itu tidak hanya satu rumah, melainkan satu kompleks. Nampak pemandangan seperti itu, sungguh pemandangan yang tidak nyaman. Kamu tahu nggak, sampah di sini yang menggunung di tempat sampah itu? Iya, aku isi lihatnya. Tapi di rumahku juga kayak gitu. Tapi ada pelatongnya kayak itu. By the way, kenapa ya Pak Ran yang setiap hari ngambil sampah nggak kelihatan beberapa hari ini? Aku nggak tahu. Kalau ketemu Pak RT, kita tanya, yuk. Jam segini beliau masih kerja. Sekalian kita musyawarahkan bagaimana cara mengatasi sampah di sekitar kita. Oke. Lagi pula kita taruh main bola. Nanti ngajak Iwan dan Jovan ya buat sekalian ke rumah Pak RT. Sip. Setelah maghrib, anak-anak terlihat sudah berkumpul di depan rumah Pak RT. Sambil menunggu dibukakan pintu, mereka melihat tumpukan sampah di tetangga kanan kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Reno, Mas Dion, Mas Jovan, dan Mas Bagas, dan Mas Iwan toh. Ayo Mas dulu duduk. Kasih Pak RT. Ya. Bagaimana? Ada yang bawa bisa bantu, Nak? Terima kasih, Pak, sebelumnya. Jadi kami mau bertanya, kenapa ya, Pak, sampah di lingkungan kita itu menumpuk berbelatung hingga melebar kemana-mana? Apakah Pak Ran yang biasanya mengambil sampah tidak bertugas dengan baik? Wah, rupanya kalian memperhatikan juga ya. Iya, jadi bukan Pak petugas kebersihan tidak menjalankan tugasnya dengan baik ya anak-anak. Tetapi sampah di kota kita atau TPA sedang mengalami antrian truk pengangkut sampah yang akan membuang sampah. Jika Pak petugas kebersihan mengambil sampah sekarang, maka di TPS akan lebih menggunung. Itulah masalah kita bersama anak-anak. Ya tapi kalau begini terus, lingkungan kita jadi tidak sehat, Pak. Kalau menurut Mas Jovan bagaimana? Jika Bapak mengizinkan, kami akan memberitahukan bagaimana cara mengolah sampah organik dan anorganik tuntas dari sumbernya. Itu maksudnya bagaimana ya, Mas? Jadi begini, kami berlima itu adalah duta lingkungan dari sekolah kami. Kami pernah mendapat pelajaran tentang pengolahan sampah. Jadi izinkan kami mensosialisasikan dan mengajak warga untuk mengolah sampah rumah tangga agar tidak jadi masalah ketika TPA dan TPS sedang penuh. Wah, tepat. Besok adalah hari Minggu, tempat di mana Karang Taruna dan Dasawisma berkumpul. Disitulah tempat kalian untuk bersosialisasi. Terima kasih, Pak. Sama-sama.
Iya, semua undangan rapat desa Wisma dan Karang Taruna sudah hadir. Musyawarah dimulai. Di dalam musyawarah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Itu adalah hal yang biasa. Ada yang bisa menerima kebijakan dengan baik, bahkan ada yang tidak bisa menerima. Seperti Pak Artian yang tidak setuju dengan kebijakan sosialisasi yang telah disampaikan. Mari kita simak cerita selanjutnya. Permisi Bapak Ibu dan anak Karang Taruna, saya ulangi lagi bahwa kita di sini itu untuk belajar demi lingkungan kita agar bersih dan nyaman. Perlu diketahui ada dua jenis sampah, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Dan sampah itu sering kita buang secara bersamaan. Nah, karena di TPA dan TPS itu sedang penuh, maka kita harus memilahnya sendiri. Misal, sampah anorganik contohnya botol plastik. Nah, botol plastik itu kita pilah dari rumah kita. Nah, untuk yang sampah organik bisa menggunakan takapura, tong aerok, lubang biopori, dan sebagainya. Kita juga bisa menggunakan media maggot untuk mengurai sampah dapur. Gak bisa begitu Mas Reno, kita itu bekerja, mana mungkin bisa memilah sampah, sudah gak ada waktu. Lagi pula kan jawab, ini sampah loh. Apa rumah kita mau jadi tempat penampungan sampah? Kalian ini masih anak SD, sok tahu ngajarin kami. Mari kita hargai ajakan anak-anak Pak, demi lingkungan kita loh. Ini ilmu loh. Saya nggak mau Pak, nggak ada waktu. Iya, sampah ya dibuang, kok dikumpulkan? Baiklah Pak, yang tidak bersedia tidak apa-apa. Mulai hari ini saya akan menyiapkan tempat botol plastik dan tong aerok di dekat posko. Semoga program ini berjalan dengan baik. Ya yang lain aja, saya nggak mau Pak. Beberapa hari kemudian, terlihat perubahan di lingkungan sekitar tempat tinggal Dion. Tumpukan sampah di depan rumah warga sangat jauh berkurang. Namun tidak dengan rumah Pak Ardian. Hari itu, Pak Ardian terlihat menggerutu dan kebingungan. Rupanya sampah di depan rumahnya masih menggunung. Begitu pula sampah di depan rumah Farhan. Kebetulan rumah mereka berhimpitan. Dion, Reno, Jovan, dan Bagas yang akan bermain sore itu pun berbisik-bisik. Ya Pak Ardian, dia sibuk ngapain ya? Alah, pernah lihatlah. Kemarin mereka menolak ide kita. Gak boleh gitu. Mereka menolak ide kita gak apa-apa. Yang penting kita harus berbuat baik kepada mereka. Yuk, kita sapa mereka. Mau dulu Dayan, aku di belakangmu. Oke. Selamat sore Pak. Sepertinya sibuk nih. Wah iya, ini belatungnya pada masuk rumah dari kemarin. Juga sampah, nggak segera ambil sampah sih. Apa sih? Nggak ikut saran kami. Ambil sampah dari rumah. Kamu kok jadi menyalahkan kami? Sampah itu urusan petugas kebersihan, bukan urusan warga. Kamu ini masih SD, sok banget kamu. Loh Pak, ini kan sampah warga, sampah kita. Kita yang harusnya mengelola, bukan petugas kebersihan. Sudah teman-teman, nggak baik berdebat, apalagi dengan orang lebih tua. Baik Pak Ardian, apa ada yang bisa kami bantu untuk memilah sampah, terutama yang botol plastik? Untuk yang sampah organik bisa dimasukkan ke takakura atau tong aerok. Wah iya boleh, terima kasih ya anak-anak. Sama-sama. Punya saya gimana Pak? Kan kotor. Kami bantu ya Pak, asal Bapak juga membiasakan untuk memilah sampah dari rumah untuk saat ini. Ya deh. 2 hari kemudian, terlihat Pak Ardian tetap menghampiri Dion dan kawan-kawan yang kebetulan sedang asyik bermain kelereng di depan rumah. Beliau terlihat membawa kue dan snack untuk Dion dan teman-teman. Ayo tangguh. Ya. Terima kasih ya anak-anak sudah membantu Bapak untuk memilah sampah kemarin. Alhamdulillah. Ini sudah tidak ada belatung dan tidak ada aroma sampah menyengat lagi. Mohon maaf, Bapak kemarin sudah menentang sosialisasi kalian. Iya Bapak, tidak apa-apa. Kita di sini belajar bersama kok tentang masalah sampah di lingkungan kita. Iya, sampah bukan lagi masalah ya anak-anak. Ini ada sedikit kue untuk kalian. Wah, terima kasih Pak Ardian. Sama-sama nak.
drama kami yang bertema lingkungan dengan judul Sampah Bukan Lagi Masalah. Ya, asalkan kita tahu bagaimana cara mengolah sampah dengan tepat dan dilakukan secara bersama-sama, masalah sampah akan terkendalikan dengan baik. Mari kita biasakan memilah sampah dari rumah. Dimulai dari sekarang. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi? Kalau bukan sekarang kita mulai, kapan lagi? Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.